Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, kelas 4H Akuntansi Syariah, yang beranggotakan yang pertama, Fitrianingsih dengan NIM terakhir 276, yang kedua, Laila Hajar Fatihasari dengan NIM terakhir 281, yang ketiga, Rofiana Kurniawati dengan NIM terakhir 283, yang keempat, Istiqomah dengan NIM terakhir 302, dan yang terakhir Lendi Ayu Aurora dengan NIM terakhir 305. Di sini kami akan menjelaskan mengenai konsolidasi dengan akuisisi melebihi nilai tercatat ekuitas. Adapun pembahasan materi kita yaitu yang pertama, karakteristik konsolidasi dengan akuisisi melebihi nilai tercatat. Yang kedua, aset teridentifikasi dan liabilitas diambil alih. Yang ketiga, akuisisi dengan kepemilikan penuh. Dan yang keempat, akuisisi dengan kepemilikan sebagian. Pembahasan yang pertama mengenai karakteristik konsolidasi dengan akuisisi melebihi nilai tercatat. Terdapat prosedur konsolidasi. Terdapat berbagai faktor yang dapat mempengaruhi proses penilaian kelayakan bisnis saat proses kombinasi bisnis. Faktor-faktor tersebut antara lain yaitu prospek bisnis perusahaan yang akan diakuisisi, terutama dalam menciptakan penghasilan tambahan bagi perusahaan pengakuisisi, kondisi industri secara umum, nilai strategis bisnis, kualitas bisnis, dan tentunya nilai wajar dari aset maupun liabilitas yang dilaporkan oleh perusahaan yang akan diakuisisi. Selanjutnya yaitu diferensial. Berdasarkan PSAK 22 kombinasi bisnis, diferensial harus dialokasi pada aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih yang dianggap menyebabkan nilai wajar dari entitas anak yang dikonsolidasikan melebihi nilai bukunya atau dialokasikan sebagai goodwill. Materi selanjutnya mengenai aset teridentifikasi dan liabilitas diambil alih. PSAK 22, aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih haruslah memenuhi definisi aset dan liabilitas menurut kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan pada tanggal akuisisi serta merupakan bagian yang dipertukarkan dalam proses akuisisi. Pengklasifikasian dan penentuan aset teridentifikasi dan liabilitas yang diambil alih perlu didasarkan pada hal-hal seperti yang pertama, persyaratan kontraktual, yang kedua, kondisi ekonomi, yang ketiga, kebijakan operasional dan akuntansinya, dan yang terakhir, kondisi terkait lainnya yang ada pada tanggal terjadinya akuisisi. Selanjutnya yaitu goodwill. PSAK 22 mendefinisikan goodwill sebagai selisih antara nilai agregat dari yang pertama imbalan yang dialihkan, yang kedua jumlah kepentingan non-pengendali, yang ketiga nilai wajar kepentingan ekuitas yang sebelumnya diakuisisi jika kombinasi bisnis dilakukan bertahap, dan nilai wajar dari aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih. Adapun perhitungan goodwill yaitu imbalan dialihkan ditambah kepentingan non-pengendali ditambah nilai wajar kepemilikan sebelumnya lalu dikurangkan dengan nilai wajar aset teridentifikasi dan liabilitas diakuisisi, maka akan menghasilkan goodwill. Selanjutnya yaitu pembelian dengan diskon. PSAK 22 mengindikasi bahwa investor atau pengakuisisi harus mengakui keuntungan yang dihasilkan dari pembelian dengan diskon ini melalui laba atau rugi pada tanggal akuisisi. Namun sebelum mengakui keuntungan tersebut, perlu dipastikan apakah investor telah mengidentifikasi secara tepat. Selanjutnya adalah ilustrasi akuisisi dengan kepemilikan penuh. Yang pertama yaitu mengenai konsolidasi sesaat setelah akuisisi.
di mana ilustrasinya adalah PT Nusantara membeli seluruh saham PT Andalas seharga 1.500.000.000 juta. Diketahui bahwa nilai buku dari seluruh aset neto PT Andalas adalah 1.200.000.000 juta, sehingga terdapat diferensial dari akuisisi ini sebesar 300 juta, yang dialokasikan kepada goodwill sebesar 100 juta dan aset teridentifikasi lainnya sebesar 200 juta. Dan berikut ini adalah bahkan perolehan nilai diferensial, di mana nilai diferensial ini diperoleh dari jumlah nilai goodwill dengan kelebihan nilai wajar terhadap nilai buku aset teridentifikasi. Nilai goodwill diperoleh dari selisih antara konsiderasi nilai wajar, yaitu sebesar 1.500.000.000 juta, dengan nilai wajar aset neto, yaitu sebesar 1.400.000.000 juta. Sedangkan kelebihan nilai wajar terhadap nilai buku aset teridentifikasi diperoleh dari selisih antara nilai wajar aset neto, yaitu sebesar 1.400.000.000 juta, dengan nilai buku aset neto, yaitu sebesar 1.200.000.000 juta. Sehingga diperoleh nilai goodwill sebesar 100 juta dan kelebihan nilai wajar terhadap nilai buku aset teridentifikasi sebesar 200 juta. Yang menghasilkan nilai diferensial sebesar 300 juta. Berdasarkan ilustrasi di atas, PT Nusantara akan mencatat transaksi akuisisi PT Andalas pada bukunya sebagai berikut. Tanggal 1 Januari 2020. Investasi pada PT Andalas di sisi debit senilai 1.500.000.000 juta dan kas di sisi kredit senilai 1.500.000.000 juta. Jurnal ini untuk mencatat pembelian saham PT Andalas. Kemudian jurnal untuk mengeliminasi ekuitas entitas anak dalam pengkonsolidasian laporan keuangan sesaat setelah akuisisi. Saham biasa di sisi debit senilai 800 juta. Saldo laba di sisi debit senilai 400 juta, dan investasi pada PT Andalas di sisi kredit senilai 1.200.000.000 juta. Jurnal di atas merupakan jurnal untuk mengeliminasi saldo awal investasi. Diperoleh dari tabel 4.2 halaman 104 sampai dengan 105. Kemudian jurnal eliminasi yang harus dibuat untuk amortisasi diferensial adalah sebagai berikut. Persediaan di sisi debit senilai 50 juta. Tanah di sisi debit senilai 210 juta. Goodwill di sisi debit senilai 100 juta. Investasi pada PT Andalas di sisi kredit senilai 300 juta. Dan bangunan dan peralatan di sisi kredit senilai 60 juta. Tabel di atas digunakan untuk mencatat pengeliminasian saldo awal investasi. Diperoleh dari tabel perhitungan saldo diferensial halaman 105. Berdasarkan data perhitungan di atas, dapat diketahui bahwa kertas kerja konsolidasian sesaat setelah akuisisi adalah sebagai berikut. Kas dan setara kas pada PT Nusantara senilai 100 juta dan pada PT Andalas senilai 600 juta. Sehingga diperoleh nilai konsolidasian adalah 700 juta. Piutang usaha pada PT Nusantara sebesar 600 juta dan pada PT Andalas sebesar 250 juta, sehingga diperoleh nilai konsolidasian sebesar 850 juta. Persediaan di PT Nusantara sebesar 400 juta dan di PT Andalas sebesar 350 juta. Kemudian terdapat jurnal eliminasi di sisi debit sebesar 50 juta. Sehingga diperoleh nilai konsolidasian sebesar 800 juta. Tanah pada PT Nusantara sebesar 1.500.000 juta dan pada PT Andalas sebesar 500 juta. Kemudian terdapat jurnal eliminasi di sisi debit sebesar 210 juta, sehingga diperoleh nilai konsolidasian sebesar 2.210 juta. Bangunan dan peralatan pada PT Nusantara sebesar 3 miliar dan pada PT Andalas sebesar 400 juta. Kemudian terdapat jurnal eliminasi di sisi kredit sebesar 60 juta,
sehingga diperoleh nilai konsolidasian sebesar 3.340.000.000. Akumulasi penyusutan di PT Nusantara senilai 500 juta dan pada PT Andalas senilai 100 juta, sehingga diperoleh nilai konsolidasian 600 juta. Merek dagang pada PT Nusantara senilai 400 juta. Diperoleh nilai konsolidasian senilai 400 juta. Goodwill, terdapat jurnal eliminasi pada sisi debit senilai 100 juta, sehingga nilai konsolidasian senilai 100 juta. Investasi pada PT Andalas. Pada PT Nusantara senilai 1.500.000 juta. Kemudian terdapat jurnal eliminasi di sisi kredit senilai 1.200.000 juta dan 300 juta, sehingga nilai konsolidasiannya adalah 0. Total aset pada PT Nusantara 7 miliar dan pada PT Andalas 2 miliar. Nilai konsolidasiannya adalah 7.800.000 juta. Utang usaha pada PT Nusantara senilai 1 miliar dan pada PT Andalas 300 juta. Sehingga terdapat nilai konsolidasian sebesar 1.300.000 juta. Utang obligasi pada PT Nusantara sebesar 1.500.000 juta, pada PT Andalas senilai 500 juta, sehingga diperoleh nilai konsolidasian sebesar 2 miliar. Saham biasa pada PT Nusantara senilai 3 miliar dan pada PT Andalas senilai 800 juta. Dan terdapat jurnal eliminasi di sisi debit senilai 800 juta, sehingga diperoleh nilai konsolidasian sebesar 3 miliar. Saldo laba pada PT Nusantara senilai 1.500.000 juta dan pada PT Andalas senilai 400 juta. Kemudian terdapat jurnal eliminasi di sisi debit senilai 400 juta, sehingga diperoleh nilai konsolidasian sebesar 1.500.000 juta. Total liabilitas dan ekuitas pada PT Nusantara yaitu 707 miliar dan pada PT Andalas senilai 2 miliar. Kemudian jumlah jurnal eliminasinya 1.200.000 juta di sisi debit dan 1.200.000 juta di sisi kredit. Kemudian nilai konsolidasiannya yaitu 7.800.000 juta. Selanjutnya yaitu mengenai konsolidasian pada periode akuisisi. Dengan informasi yang sama pada ilustrasi sebelumnya, diketahui bahwa selama tahun berjalan, PT Nusantara mengumumkan dan membagikan dividen sebesar 300 juta. Sedangkan PT Andalas mengumumkan dan membagikan dividen sebesar 50 juta. PT Nusantara sebagai entitas yang memiliki PT Andalas akan mencatat transaksi penerimaan dividen dari entitas anak sebagai berikut. Tanggal 31 Desember 2020. Kas di sisi debit senilai 50 juta dan investasi pada PT Andalas di sisi kredit senilai 50 juta. Jurnal ini untuk mencatat penerimaan dividen dari PT Andalas. Selain itu, selama tahun berjalan, PT Andalas melaporkan perolehan laba atau laba bersih sebesar 200 juta yang dapat dihitung dari menjumlahkan seluruh pendapatan lalu dikurangi seluruh beban yang dilaporkan. Atas laba neto yang dilaporkan ini, PT Nusantara sebagai pemilik dapat mengakui perolehan pendapatan sebagai sebesar porsi kepemilikan atas PT Andalas berdasarkan metode ekuitas sebagai berikut. Pada tanggal 31 Desember 2020, investasi pada PT Andalas di sisi debit senilai 200 juta dan bagian laba pada PT Andalas di sisi kredit senilai 200 juta. Jurnal ini untuk mencatat bagian laba dari PT Andalas. Selain itu, untuk mengakui penghapusan diferensial yang terjadi selama periode berjalan, maka PT Nusantara akan mencatat jurnal sebagai berikut.
bagian laba atas PT Andalas di sisi debit senilai 50 juta dan investasi pada PT Andalas di sisi kredit senilai 50 juta. Jurnal ini untuk menyesuaikan diferensial terkait persediaan terjual. Kemudian, investasi pada PT Andalas di sisi debit senilai 5 juta dan bagian laba pada PT Andalas di sisi kredit senilai 5 juta. Jurnal ini untuk menyesuaikan diferensial terkait bangunan dan peralatan, di mana 5 juta ini diperoleh dari 60 juta dibagi dengan 12 bulan. Kemudian jurnal eliminasinya adalah sebagai berikut. Saham biasa di sisi debit senilai 800 juta, saldo laba di sisi debit senilai 400 juta, bagian laba atas PT Andalas di sisi debit senilai 200 juta. Kemudian dividen diumumkan di sisi kredit senilai 50 juta dan investasi pada PT Andalas di sisi kredit senilai 1.350 juta. Jurnal ini untuk mengeliminasi ekuitas dan investasi pada PT Andalas. Diperoleh dari tabel 4.6 halaman 109. Jurnal eliminasi yang harus dibuat untuk mengalokasikan dan mengamortisasi diferensial adalah sebagai berikut. Beban pokok penjualan di sisi debit senilai 50 juta, beban penyusutan di sisi kredit senilai 5 juta, dan bagian laba atas PT Andalas di sisi kredit senilai 45 juta. Jurnal ini untuk mengamortisasikan diferensial. Jurnal yang kedua adalah tanah di sisi debit senilai 210 juta, akumulasi penyusutan di sisi debit senilai 5 juta, dan goodwill di sisi debit senilai 100 juta. Kemudian bangunan dan peralatan di sisi kredit senilai 60 juta, dan investasi pada PT Andalas di sisi kredit senilai 255 juta. Jurnal ini untuk mengalokasikan diferensial. Selanjutnya yaitu mengenai laba neto dan saldo laba konsolidasian. Laba neto konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 adalah sebesar 755 juta. Sedangkan saldo laba konsolidasian per tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar 1.955 juta. Adapun perhitungan laba neto konsolidasian untuk PT Nusantara dan entitas anak adalah sebagai berikut. Laba neto terpisah PT Nusantara sebesar 600 juta, laba neto PT Andalas sebesar 200 juta, amortisasi diferensial terkait persediaan terjual 2020 sebesar 50 juta, amortisasi diferensial terkait dengan bangunan dan peralatan di 2020 sebesar 5 juta, sehingga diperoleh laba neto konsolidasian 2020 sebesar 755 juta. Sedangkan perhitungan saldo laba konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak per 31 Desember 2020 adalah saldo laba PT Nusantara 1 Januari 2020 sebesar 1.500 juta. Laba neto terpisah PT Nusantara sebesar 600 juta. Laba neto PT Andalas sebesar 200 juta. Amortisasi diferensial terkait persediaan terjual 2020 sebesar 50 juta. Amortisasi diferensial terkait dengan bangunan dan peralatan di 2020 sebesar 5 juta. Dan dividen diumumkan oleh PT Nusantara di 2020 sebesar 300 juta. Sehingga diperoleh saldo laba konsolidasian 31 Desember 2020 sebesar 1.955 juta. Selanjutnya adalah perhitungan laporan posisi keuangan konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak. Pada sisi aset, terdapat kas dan setara kas senilai 1.100 juta, piutang usaha senilai 1.175 juta,
persediaan senilai 1 miliar 50 juta, tanah senilai 2 miliar 210 juta, bangunan dan peralatan senilai 3 miliar 340 juta, akumulasi penyusutan senilai 870 juta, merek dagang senilai 400 juta, akumulasi amortisasi senilai 50 juta, dan goodwill senilai 100 juta, sehingga diperoleh total aset senilai 8 miliar 455 juta. Pada sisi liabilitas terdapat utang usaha senilai 1 miliar 500 juta, utang obligasi senilai 2 miliar. Dan pada sisi ekuitas terdapat saham biasa senilai 3 miliar dan saldo laba senilai 1 miliar 955 juta. Sehingga diperoleh total liabilitas dan ekuitas senilai 8 miliar 455 juta. Selanjutnya adalah konsolidasian pada periode setelah akuisisi. PT Nusantara melaporkan laba neto senilai 1 miliar serta membagikan dividen sebesar 400 juta. Sedangkan PT Andalas melaporkan laba neto senilai 250 juta dan membagikan dividen senilai 100 juta. Selain itu, diketahui informasi bahwa PT Nusantara telah melakukan uji penurunan nilai terhadap goodwill dan diperoleh hasil bahwa nilai goodwill harus diturunkan sebesar 25 juta. Atas informasi di atas, PT Nusantara akan mencatat pengakuan atas pengumuman laba serta dividen yang diterima dari PT Andalas sebagai berikut. Yang pertama adalah mencatat pengakuan penghasilan dari PT Andalas diperoleh nilai 250 juta dikali 100%. Dengan jurnal investasi pada PT Andalas di sisi debit senilai 250 juta dan bagian laba atas PT Andalas di sisi kredit senilai 250 juta. Yang kedua adalah mencatat penerimaan dividen dari PT Andalas senilai 100 juta dikali 100%. Di posisi debit adalah kas senilai 100 juta dan di sisi kredit ada investasi pada PT Andalas senilai 100 juta. Selain itu, PT Nusantara akan mengakui amortisasi atas diferensial terkait bangunan dan peralatan, serta akan mengakui penurunan nilai yang terjadi pada goodwill. Yang pertama adalah mencatat amortisasi diferensial terkait bangunan dan peralatan senilai 5 juta dikali 100% dengan jurnal investasi pada PT Andalas di sisi debit senilai 5 juta, bagian laba atas PT Andalas di sisi kredit senilai 5 juta. Yang kedua adalah mencatat penurunan nilai goodwill senilai 25 juta dikali 100%. Dengan jurnal bagian laba atas PT Andalas di sisi debit senilai 25 juta dan investasi pada PT Andalas di sisi kredit senilai 25 juta. Untuk selanjutnya adalah jurnal eliminasi yang dibuat oleh PT Nusantara sebagai perusahaan induk. Mengeliminasi ekuitas dan investasi pada PT Andalas diperoleh dari tabel 4.9 halaman 114 dengan jurnal. Yang pertama adalah saham biasa di sisi debit senilai 800 juta, saldo laba di sisi debit senilai 550 juta, bagian laba atas PT Andalas senilai 250 juta di sisi debit, dan dividen diumumkan 100 juta di sisi kredit. Investasi pada PT Andalas senilai 1 miliar 500 juta di sisi kredit. Untuk berikutnya adalah jurnal eliminasi yang harus dibuat untuk mengalokasikan dan mengamortisasi diferensial. Yang pertama adalah mengamortisasi diferensial dengan jurnal rugi penurunan nilai goodwill di sisi debit dengan nilai 25 juta, beban penyusutan di sisi kredit dengan nilai 5 juta, bagian laba atas PT Andalas di sisi kredit dengan nilai 20 juta. Selanjutnya yang kedua adalah mengalokasikan diferensial dengan jurnal tanah di sisi debit senilai 210 juta,
akumulasi penyusutan di sisi debit senilai 10 juta, goodwill di sisi debit dengan nilai 75 juta. Sedangkan bangunan dan peralatan di sisi kredit dengan nilai 60 juta, investasi pada PT Andalas di sisi kredit dengan nilai 235 juta. Akuisisi dengan kepemilikan sebagian. Yang pertama adalah ilustrasi konsolidasian dengan kepemilikan sebagian. PT Nusantara membeli 75% saham PT Andalas dengan harga 1.125 juta. Pada saat dilakukan akuisisi, diketahui bahwa nilai wajar dari kepentingan non-pengendali adalah 375 juta, sedangkan nilai wajar seluruh ekuitas pada PT Andalas adalah 1.200 juta. Sehingga terdapat diferensial dari akuisisi tersebut sebesar 300 juta yang akan dialokasikan pada goodwill sebesar 100 juta dan aset teridentifikasi lainnya sebesar 200 juta. Transaksi akuisisi PT Nusantara terhadap PT Andalas sebagai berikut. Nilai wajar imbalan yang diberikan PT Nusantara ditambah dengan nilai wajar kepentingan non-pengendali dengan nilai 1.500 juta. Untuk nilai buku aset neto PT Andalas, saham biasa senilai 800 juta, saldo laba senilai 400 juta. Sehingga nilai wajar tadi 1.500 juta dikurangi dengan total dari nilai buku aset neto PT Andalas yaitu 1.200 juta sehingga diperoleh total diferensial adalah 300 juta. Selanjutnya adalah PT Nusantara akan mencatat transaksi-transaksi akuisisi PT Andalas. Yang pertama adalah mencatat pembelian saham PT Andalas pada 1 Januari 2020. Dengan jurnal investasi pada PT Andalas di sisi debit senilai 1.125 juta dan kas di sisi kredit senilai 1.125 juta. Berikutnya adalah perhitungan nilai aset neto PT Andalas dan bagian PT Nusantara serta kepentingan non-pengendali atas aset neto tersebut. Diketahui bahwa pada tabel 4.11 perhitungan jurnal eliminasi, saldo awal PT Nusantara 75% dengan nilai 900 juta, ditambah dengan kepentingan non-pengendali 25% senilai 300 juta, diperoleh nilai saham biasa dengan nilai 800 juta, ditambah dengan saldo laba yaitu 400 juta. Jurnal eliminasinya adalah sebagai berikut. Mengeliminasi ekuitas dan investasi pada PT Andalas. Saham biasa di sisi debit senilai 800 juta, saldo laba di sisi debit senilai 400 juta, investasi pada PT Andalas di sisi kredit senilai 900 juta, dan yang terakhir adalah kepentingan non-pengendali di sisi kredit senilai 300 juta. Jurnal eliminasi memunculkan suatu akun baru yaitu kepentingan non-pengendali yang mencerminkan hak pemegang saham non-pengendali atas aset neto yang dimiliki oleh entitas anak. Jurnal pengalokasian diferensial tersebut nanti mendistribusikan diferensial yang muncul dari transaksi akuisisi. Selanjutnya adalah persediaan mengalami kenaikan nilai wajar dari nilai tercatat sebesar 50 juta. Tanah mengalami kenaikan nilai wajar sebesar 210 juta. Sedangkan bangunan dan peralatan mengalami penurunan nilai sebesar 60 juta. Selain itu, atas transaksi kombinasi bisnis PT Nusantara dan PT Andalas, diakui munculnya goodwill senilai 100 juta yang diperoleh dari selisih antara imbalan yang diserahkan PT Nusantara atas nilai wajar aset neto PT Andalas. Berikut adalah alokasi diferensial pada saat akuisisi. Saldo awal PT Nusantara 75% dengan nilai 225 juta, ditambah dengan kepentingan non-pengendali 25% senilai 75 juta, diperoleh persediaan dengan nilai 50 juta,
ditambah dengan tanah dengan nilai 210 juta, ditambah dengan bangunan dan peralatan senilai 60 juta, dan ditambah dengan goodwill senilai 100 juta. Jurnal eliminasi yang harus dibuat untuk mengalokasikan diferensial adalah sebagai berikut. Persediaan di debit yaitu sebesar 50 juta, tanah di debit 210 juta, goodwill 100 juta. Kemudian bangunan dan peralatan di kredit sendiri yaitu 60 juta, investasi pada PT Andalas 225 juta, dan kepentingan dan pengendali 75 juta. Dengan keterangan yaitu mengalokasikan diferensial. Laporan posisi keuangan konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak untuk kepemilikan sebagian. PT Nusantara dan entitas anak per Januari 2020. Untuk akun aset yaitu kas dan setara kas jumlahnya 1.075 juta, piutang usaha 850 juta, persediaan 800 juta, tanah 2.210 juta, untuk bangunan dan akan mengalami akumulasi penyusutan yaitu sebesar jadi jumlahnya 2.740 juta didapat dari bangunan dan peralatan 3.340 juta dikaruangi dengan 600 juta. Untuk merek dagang yaitu 400 juta, goodwill sendiri 100 juta. Jadi total asetnya adalah 8.175 juta. Untuk akun liabilitas yaitu utang usaha sebesar 1.300 juta, utang obligasi 2 miliar. Ekuitas saham biasa yaitu 3 miliar, saldo labanya yaitu 1.500 juta, kepentingan non pengendali yaitu 375 juta. Total liabilitas dan ekuitasnya yaitu 8.175 juta. Jadi total aset dan total liabilitas ekuitas untuk PT Nusantara dan entitas anak yaitu balance. Konsolidasi pada periode akuisisi. Dengan informasi yang sama, diketahui bahwa selama tahun berjalan PT Nusantara mengumumkan dan membagikan dividen sebesar 50 juta. PT Nusantara akan mencatat transaksi terkait penerimaan dividen dari anak perusahaan sebagai berikut. Untuk mencatat penerimaan dari PT Andalas yaitu 50 juta dikali dengan 75% mendapat 37.500.000. Jadi untuk pencatatannya yaitu 31 Desember 2020, kas di debit yaitu 37.500 dan investasi pada PT Andalas yaitu 37.500. Hal ini diuntukkan untuk mencatat penerimaan dividen dari PT Andalas. Adapun neraca saldo pada PT Nusantara dan PT Andalas adalah sebagai berikut per 31 Desember 2020. Total debit di PT Nusantara yaitu sebesar 12.916.250.000 dan di kredit sendiri yaitu 12.916.250.000. Sedangkan di PT Andalas yaitu total di debit yaitu sebesar 3 miliar rupiah dan di kredit yaitu 3 miliar rupiah. Selama tahun berjalan, PT Andalas melaporkan perolehan laba neto sebesar 200 juta, yang dihitung dengan menjumlahkan seluruh pendapatan dikurangi beban yang dilaporkan. Atas laba neto yang dilaporkan ini, PT Nusantara sebagai pemilik dapat mengakui perolehan pendapatan sebesar seporsi kepemilikan atas PT Andalas berdasarkan metode ekuitas sebagai berikut. Pada tanggal 31 Desember 2020, mengakui yaitu mencatat pengakuan bagian laba dari PT Andalas yaitu 200 juta dikali dengan 75% yaitu investasi pada PT Andalas di debit 150 juta, bagian laba atas PT Andalas yaitu 150 juta. Kemudian untuk mengakui jurnal untuk mengakui penghapusan diferensial yaitu sebagai berikut. Untuk menyesuaikan diferensial terkait
persediaan terjual yaitu 50 juta dikali dengan 75%, yaitu bagian laba atas PT Andalas didapat sebesar 37.500.000 dan investasi PT Andalas yaitu sebesar 37.500.000 dikredit. Untuk menyesuaikan diferensial terkait bangunan dan peralatan yaitu sebesar 5 juta dikali dengan 75%, yaitu diinvestasi pada PT Andalas sebesar 3.750.000 dan bagian laba dari PT Andalas yaitu 3.750.000. Perhitungan jurnal eliminasi. Saldo awal di PT Nusantara yaitu 900 juta dan kepentingan non pengendali yaitu 300 juta, dapatkan saham biasa yaitu 800 juta dan saldo laba 400 juta. Laba netonya yaitu 150 juta dengan kemudian di kepentingan non pengendali yaitu 50 juta dan saldo labanya 200 juta. Untuk dividen yaitu dikurangi 37.500 dan kepentingan non pengendali yaitu 12.500.000. Kemudian saldo labanya yaitu 50 juta. Jadi saldo awal di PT Nusantara yaitu 1.012.500.000. Untuk kepentingan non pengendali yaitu jumlahnya saldo awalnya 337.500.000 dan saham biasa yaitu 800 juta dan untuk saldo laba yaitu 550 juta. Tabel tersebut menunjukkan kepemilikan PT Andalas sebagian yaitu 75% dikuasai oleh PT Nusantara sebagai perusahaan pengendali. Kepemilikan PT Nusantara atas PT Andalas berwujud modal saham. Laba neto dan dividen diumumkan PT Andalas tidak sepenuhnya dimiliki PT Nusantara, maka harus diakui bagian laba dari kepentingan non pengendali. Jurnal eliminasi dasar untuk mengeliminasi ekuitas dan investasi di PT Andalas. Saham biasa didapat yaitu 800 juta, saldo laba didapat 400 juta, bagian laba atas PT Andalas yaitu 150 juta didapat, bagian laba kepentingan non pengendali 50 juta didapat. Dividen diumumkan yaitu 50 juta dikredit dan investasi pada PT Andalas 1.012.500.000 di kredit dan kepentingan non pengendali 337.500.000 di kredit. Kemudian terdapat jurnal eliminasi untuk mencatat amortisasi dan pengalokasian sisa diferensial dengan perhitungan saldo awal pada PT Nusantara sebesar 75%, yaitu 225 juta, ditambahkan dengan kepentingan non pengendali sebesar 25%, yaitu 75 juta, sama dengan persediaan yaitu 50 juta, ditambah dengan tanah 210 juta, ditambah dengan bangunan dan peralatan yaitu 60 juta, ditambah dengan goodwill-nya sebesar 100 juta. Kemudian pada amortisasi pada PT Nusantara sebesar 75%-nya yaitu 33.750.000, ditambahkan dengan kepentingan non pengendali sebesar 25% amortisasi yaitu 11.250.000, sama dengan persediaan sebesar 50 juta, ditambahkan dengan akumulasi penyusutan yaitu 5 juta. Yang dimana didapatkan saldo akhir pada PT Nusantara yaitu 191.250.000 dengan kepentingan non pengendali sebesar 25% yaitu 63.750.000. Kemudian didapat juga tanah pada saldo akhirnya yaitu 210 juta, bangunan dan peralatan sebesar 60 juta dan akumulasi penyusutan sebesar 5 juta dan juga goodwill sebesar 100 juta. Kemudian, jurnal eliminasi untuk mengalokasikan diferensialnya yaitu beban pokok penjualan di debit sebesar 50 juta, kemudian pada beban penyusutan sebesar 5 juta di kredit, bagian laba atas PT Andalas sebesar 33.750.000, kemudian pada bagian laba kepentingan non pengendali di kredit 11.250.000. Nah, persediaan yang menyebabkan munculnya diferensial positif telah terjual seluruhnya di 2020, sehingga diferensial terkait persediaan sejumlah 50 juta harus diamortisasi seluruhnya, dan diferensial terkait bangunan dan peralatan harus diamortisasi sejumlah 5 juta. Oleh sebab itu, amortisasi diferensial tidak hanya berpengaruh pada bagian laba entitas induk, tetapi juga laba untuk kepentingan non pengendali.
Kemudian ada jurnal eliminasi untuk mengalokasikan sisa diferensial, yaitu pada tanah sebesar 210 juta di debit, akumulasi penyusutan sebesar 5 juta di debit, goodwill sebesar 100 juta di debit, pada bangunan dan peralatan sebesar 60 juta di kredit, investasi pada PT Andala sebesar 191 juta 250 ribu di kredit, pada kepentingan non-pengendali 63 juta 750 ribu di kredit. Kemudian terdapat kertas kerja konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak periode 31 Desember 2020, di mana terdapat laporan laba rugi, yaitu penjualan pada PT Nusantara ialah 4.800 juta, kemudian ada penjualan pada PT Andalas sebesar 875 juta, kemudian terdapat konsolidasi yaitu 5.675 juta. Kemudian terdapat beban pokok penjualan pada PT Nusantara sebesar 3 miliar, kemudian pada PT Andalas sebesar 550 juta, kemudian didapatkan jurnal eliminasinya yaitu 50 juta, dan konsolidasian sebesar 3 miliar 600 juta. Kemudian pada beban operasinya yaitu 900 juta pada PT Nusantara, kemudian 100 juta pada PT Andalas, dan juga 1 miliar pada konsolidasian. Kemudian beban penyusutannya yaitu 250 juta pada PT Nusantara, 125 juta pada PT Andalas, kemudian pada jurnal eliminasi didapatkan yaitu 5 juta di kredit, dan konsolidasian sebesar 270 juta. Kemudian pada beban amortisasi yaitu 50 juta pada PT Nusantara, di mana konsolidasiannya juga terdapat 50 juta. Kemudian pada bagian laba atas PT Andalasnya yaitu didapatkan sebesar 116.250.000. Kemudian didapatkan jurnal eliminasinya yaitu 150 juta dan di debit, dan 33.750.000 di kredit. Kemudian didapat laba neto konsolidasian dengan perhitungan yaitu 4.800 juta dikurangi dengan beban pokok penjualan, beban operasi, beban penyusutan, beban amortisasi yaitu 3 miliar dikurangi 900 juta dikurangi 250 juta dikurangi 50 juta, kemudian ditambahkan dengan bagian laba atas PT Andalas yaitu sebesar 116.250.000, yang kemudian didapatkan laba neto konsolidasian yaitu 716.250.000. Kemudian perhitungan pada laba neto konsolidasian pada PT Andalas yaitu 875 juta dikurangi dengan beban pokok penjualan 550 juta dikurangi dengan beban operasi 100 juta dikurangi dengan beban penyusutan sebesar 125 juta, yang menghasilkan laba neto konsolidasian yaitu 200 juta. Kemudian laba neto konsolidasian pada jurnal eliminasi di debit yaitu 50 juta ditambahkan dengan 150 juta yaitu menghasilkan 200 juta. Kemudian jurnal eliminasi di kredit yaitu 5 juta ditambahkan dengan 33.750.000 yaitu 38.750.000. Kemudian laba neto konsolidasian pada konsolidasian yaitu 775 juta. Kemudian terdapat bagian laba kepentingan non-pengendali, yaitu pada jurnal eliminasi sebesar 50 juta di debit dan juga 11.250.000 di kredit, kemudian pada konsolidasian yaitu 38.750.000, di mana perhitungan bagian induk atas laba neto menghasilkan 716.250.000 pada PT Nusantara, kemudian 200 juta pada PT Andalas, kemudian 250 juta yaitu pada jurnal eliminasi di debit dengan perhitungan 200 juta ditambahkan dengan 50 juta, kemudian 50 juta di kredit jurnal eliminasi yaitu sebesar 50 juta di mana perhitungannya 38.750.000 ditambahkan dengan 11.250.000. Kemudian bagian induk atas laba neto pada konsolidasian yaitu 716.250.000 dengan perhitungan 775 juta dikurangi dengan 38.750.000. Kemudian terdapat laporan penambahan saldo laba, yaitu
Pada saldo awal saldo laba, pada laporan penambahan saldo laba yaitu pada PT Nusantara sebesar 1.500.000 juta, kemudian pada PT Andalas sebesar 400 juta, kemudian saldo awal saldo laba yaitu pada jurnal eliminasi di debit sebesar 400 juta, kemudian pada konsolidasian sebesar 1.500.000 juta. Kemudian terdapat laba neto dari atas perhitungannya yaitu 716.250.000, kemudian 200 juta pada PT Andalas, kemudian 250 juta di debit jurnal eliminasi, kemudian 50 juta di kredit pada jurnal eliminasi, kemudian 716 juta pada konsolidasian. Kemudian terdapat dividen diumumkan yaitu pada PT Nusantara sebesar 300 juta, kemudian pada PT Andalas sebesar 50 juta, kemudian pada jurnal eliminasi di kredit sebesar 50 juta, dan konsolidasian sebesar 300 juta. Yang didapatkan saldo akhir saldo laba yaitu dengan perhitungan saldo awal saldo laba ditambahkan dengan laba neto dikurangi dengan dividen diumumkan, yaitu pada PT Nusantara didapat 1.916.250.000, pada PT Andalas sebesar 550 juta, kemudian pada jurnal eliminasi di debit sebesar 650 juta, dan di kredit sebesar 100 juta, kemudian pada konsolidasian yaitu sebesar 1.916.250.000. Kemudian pada kertas kerja konsolidasian PT Nusantara yang selanjutnya ialah laporan posisi keuangan, yaitu kas dan setara kas sebesar 862.500.000 piutang ditambahkan dengan piutang usaha 800 juta, ditambah dengan persediaan 650 juta, ditambah dengan tanah 1.500 juta, ditambah bangunan dan peralatan 3 miliar, ditambah akumulasi penyusutan sebesar dikurangi dengan akumulasi penyusutan sebesar 750 juta, ditambah dengan merek dagang sebesar 400 juta, dikurangi dengan akumulasi amortisasi 50 juta, kemudian ditambahkan dengan investasi pada PT Andalas sebesar 1.203.750.000, yang memiliki total asetnya ialah 7.616.250.000. Kemudian pada neraca saldo PT Andalas, kas dan setara kas memiliki nilai yaitu 600 juta, ditambah dengan piutang usaha 375 juta, ditambah persediaan 400 juta, ditambah tanah 500 juta, ditambahkan juga dengan bangunan dan peralatan 400 juta, dikurangi dengan amortisasi penyusutan, yang memiliki total aset yaitu 2.150 juta. Kemudian pada jurnal eliminasi dengan total asetnya 315 juta didapat dari tanah 210 juta ditambah dengan akumulasi penyusutan sebesar 5 juta. Kemudian ditambah juga dengan goodwill sebesar 100 juta. Pada jurnal eliminasi yang dikredit memiliki total aset 1.263.750.000, yang pada bangunan dan peralatan dikredit sebesar 60 juta, kemudian ditambahkan juga pada investasi PT Andalas yaitu 1.012.500.000, ditambahkan dengan goodwill sebesar 191.250.000. Kemudian pada konsolidasian terdapat total aset yaitu sebesar 8.817.500.000. Dari penambahan kas dan setara kas pada konsolidasian, piutang usaha pada konsolidasian, persediaan tanah, bangunan, dan peralatan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Kemudian ditambahkan dengan merek dagang, akumulasi amortisasi, dan dikurangi dengan investasi pada PT Andalas yang memiliki nilai pada jurnal konsolidasian ini. Kemudian terdapat neraca saldo pada PT Nusantara yaitu pada utang usahanya yaitu 1.200.000 juta, ditambahkan dengan utang obligasi sebesar 1.500.000 juta, ditambah saham biasa sebesar 3 miliar, ditambahkan dengan saldo laba yaitu 1.916.250.000 didapat dari atas, yang memiliki total liabilitas dan ekuitas yaitu 7.616.250.000. Kemudian pada PT Andalas yaitu utang usaha sebesar 300 juta, utang obligasi 500 juta, saham biasa 800 juta, saldo laba dari atas sebesar 550 juta.
yang memiliki total liabilitas dan ekuitas sebesar 2.150 juta. Kemudian jurnal eliminasi pada saham biasa yaitu 800 juta ditambah saldo laba dari atas 650 juta yang memiliki total liabilitas dan ekuitas sebesar 1.450 juta. Kemudian jurnal eliminasi di kredit yaitu 100 juta ditambahkan dengan 337.500.000 ditambahkan dengan 63.750.000 yaitu menghasilkan 501.250.000. Kemudian pada konsolidasian yaitu utang usaha memiliki nilai 1.500.000 juta, utang obligasi, saham biasa, saldo laba, dan kepentingan pengendali ditambahkan yang menghasilkan penghasilan yaitu 8.817.500.000. Kemudian terdapat perhitungan laba neto konsolidasian PT Nusantara dan anak perusahaan yaitu pada laba neto konsolidasian 2020 didapatkan laba neto terpisah pada PT Nusantara 600 juta, kemudian ditambahkan laba neto pada PT Andalas sebesar 200 juta dikurangi dengan amortisasi diferensial terkait persediaan terjual yaitu 50 juta, ditambahkan dengan amortisasi diferensial terkait bangunan dan peralatan sebesar 5 juta, yang menghasilkan laba neto konsolidasian yaitu 755 juta. Kemudian pada bagian induk atas laba neto 2020, pada laba neto konsolidasian 2020 yaitu menghasilkan 755 juta, dikurangi dengan bagian laba kepentingan pengendali yaitu 38.750.000, kemudian menghasilkan bagian induk atas laba neto 2020 sebesar 716.250.000. Kemudian terdapat juga perhitungan saldo laba konsolidasian pada PT Nusantara dan entitas anak periode 31 Desember 2020, di mana saldo laba konsolidasian PT Nusantara 1 Januari 2020 yaitu 1.500.000 juta, kemudian bagian induk atas laba neto sebesar 716.250.000, kemudian dividen diumumkan oleh PT Nusantara dikurangi yaitu 300 juta yang menghasilkan saldo laba konsolidasian 31 Desember 2020 yaitu 1.916.250.000. Kemudian terdapat laporan posisi keuangan konsolidasian pada PT Nusantara dan entitas anak, yaitu pada asetnya memiliki kas dan setara kas sebesar 1.462.500.000 ditambahkan dengan piutang usaha 1.175 juta ditambah dengan persediaan 1.050 juta ditambah tanah 2.210 juta. Kemudian bangunan dan peralatan 3.340 juta dikurangi dengan amortisasi penyusutan sebesar 870 juta. Kemudian pada merek dagangnya yaitu 400 juta, akumulasi amortisasi dikurangi yaitu 50 juta. Kemudian goodwill-nya sebesar 100 juta yang memiliki total asetnya yaitu 8.817.500.000. Kemudian pada liabilitasnya yaitu utang usaha sebesar 1.500.000 juta dan utang obligasi sebesar 2 juta, kemudian ekuitas dari saham biasa sebesar 3 miliar, saldo laba sebesar 1.916.250.000, kemudian kepentingan pengendali sebesar 401.250.000 yang memiliki total liabilitas dan ekuitas yaitu 8.817.500.000 dengan total liabilitas dan ekuitas sebesar 8.817.500.000. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan atau kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.